Dan memang betul lah guys ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Arab itu. Di sini sudah dapat kita lihat ya guys ya, bahwa bukan hanya di dalam negeri saja, bahkan orang-orang Malaysia memang sudah bahwa kita harus tetap berintrospeksi diri tentang kelemahan, tentang kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi. Di sini aku bukan memuji guys, di sini aku bukan hanya memuji saja bahwa ini adalah jujur dari apa yang ditampilkan, dari apa yang aku lihat, dari apa yang aku nilai selama ini. Banyak orang udah tahu bahwa orang Malaysia menjadi rakyat yang paling ramah dan lembut dalam bertutur kata. Ini bukan cerita dongeng guys, melainkan fakta yang saat dilihat dengan semakin banyaknya turis yang berdatangan ke negara Malaysia. Dan apakah orang-orang Malaysia ramah hanya saat di dalam negeri saja, saat di Malaysia saja? Oh, tentu tidak guys ya. Bahkan berbagai negara dah tahu tentang ramahnya rakyat Malaysia kepada orang lain. Nah, ini jugalah yang diceritakan tentang Pak Arab satu ini guys. Dia begitu salut dengan keramahan dan kelembutan orang-orang Malaysia saat bercakap. Orang Malaysia jika saling memandang sambil tersenyum dan menyapa. Pak Arab ini terlihat sangat nyaman dengan cara orang Malaysia memperlakukannya. Namun Pak Arab ini berkata, hanya satu perkara saja dari orang Malaysia yang wajib perlu dirubah. Jika satu perkara ini dapat diubah, maka orang Malaysia dah power sangat pun. Nah, tentu aku sangat penasaran guys. Sangat penasaran sekali dengan perkataan dari Pak Arab ini. Satu hal yang harus dirubah dari orang Malaysia. Hanya kurang satu pasal ini saja yang wajib menjadi bahan introspeksi. Dan hal apakah itu? Baik, sebelum kita mereaksinya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Jom langsung saja kita mereaksi tanpa banyak basa-basi lagi. Ini dia. Dapat Pak Arab tentang orang Malaysia. Let's go! Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, macam biasa guys, bagi yang belum subscribe sekarang sebab aku ada banyak gila story, dunia kembara, solo backpacker dan macam-macam lagi lah untuk aku kongsikan dengan korang. Alright, so hari ni aku punya cerita adalah pengalaman aku jumpa seorang Pak Arab dan dia bagi pandangan dia secara individu secara individu bagi pandangan dia terhadap orang Malaysia. Cerita dia bermula macam ni guys. Masa 2014 macam tu, aku pergi umrah tau dengan kawan aku. Aku pergi umrah dengan kawan aku macam biasalah, kita pergi umrah, dah settle apa semua, settle umrah apa kita macam biasa, umrah macam biasa. Dan masa maghrib ada satu hari tu, waktu maghrib menunggu ke isyak ni, aku cakap dengan member aku, kita kalau lepak kat rooftop Masjidil Haram tu okey tak? Kita okey, jom lah try. Okey, untuk pengetahuan korang, seorang member aku ni dia memang fluent lah, Arab dia memang bagus lah Jadi nak jadikan cerita, kita orang pun naik ke atas kat rooftop tu. Okey, member aku cakap, kau lepak kejap kat sini, datang balik kejap. Dia kata macam tu lah. Dia kata dia nak pergi jumpa siapa, aku pun tak pasti, tak ingat lah masa tu, tapi dia pergi kejap. Jadi aku pun duduk ke atas tu, mengaji kejap apa semua. Lepas tu sebelah aku tu, jauh jugalah sebelah aku tu ada seorang, aku nampak lah, aku perasan ada atas rooftop ni ramai lah orang kan. Ada Pak Arab tu. Okey, aku dah habis, aku nampak dia pun mengaji. Lepas tu kita main phone lah, main phone. Lepas tu dia tegur aku dulu. Okey, dia tegur aku, dia cakap lah, aku daripada mana apa semua. Cuma dia punya English not well lah, dia tak berapa bagus sangat speaking dia, tapi dia cuba untuk bercakap. Jadi aku macam aku cakap je lah, layankan apa yang kita faham. Macam biasa aku jumpa, aku memang seronok tau kalau jumpa orang-orang yang warga negara yang bukan Malaysia. Malaysia lagi seronok lah kan, tapi bila jumpa orang-orang yang macam ni, aku suka tau bercakap dengan orang. Kalau dia berusaha untuk cakap,
kita cakap lah, kita berborak je dengan dia. As long as apa kau faham dan apa kau faham, benda tu boleh dibualkan, kita orang borak. Okay. Dari satu topik ke satu topik lah. Benda tu bila aku dah duduk borak, lepas tu dia macam ada benda yang dia nak cuba sampaikan tapi aku tak faham. Jadi tak lama kita orang borak tu, member aku sampai. Aku pun cakap lah, aku borak dengan Pak Arab ni. Dia pun makin rancak lah sebab member aku ni memang terror, dia punya Arab memang terror kan. Dia pun borak-borak. Jadi barulah cerita tu aku dapat lagi clear lah dari satu topik ke satu topik. Dia kata Arab ni daripada Riyadh, tak salah aku. Riyadh, dia datang situ sebab ada urusan bisnes. Jadi dia kata cerita panjang, ada satu part tu yang aku rasa macam dia macam dia cakap dia suka orang Malaysia. Dia kata orang Malaysia ni sopan, baik kan. Bagus lah, sebi bagus. Lepas tu cara percakapan pun lembut. Dia ada satu istilah dia panggil Arab tu ahsan nas. Dia panggil orang Malaysia di ahsan nas. Macam tu lah ayat dia lebih kurang kan. Aku Arab tak apa bagus sangat. Boleh lah sikit-sikit, tapi member aku ni memang influencer kan. Okay, jadi dia kata Malaysia ni ahsan nas. Jadi aku macam sebaik-baik manusia lah. Dia macam dia kata sebi semua okey. Tapi aku nak bagi satu pendapat. Arab ni dia kira macam bagi aku Arab yang sopan juga cara dia cakap. Okey. Dia cakap kat member aku translate balik Dia kata aku suka dengan orang Malaysia. Aku ada beberapa orang yang kerja aku dengan orang Malaysia lah. Yang dekat Mekah ni dia cakap kan. Dia berurusan dengan orang Malaysia. Cuma dia kata semua serba-serbi okey. Tapi kalau aku cakap satu benda ni, kau jangan kecil hati, dia cakap. Dia cakap kat kita orang dia cakap kat kita orang, kalau aku cakap satu benda ni kau jangan kecil hati. Lepas tu kita kata la ta'an. Okey. So dia cakap lah macam ni, aku tengok orang Malaysia ni bagus tau. Kalau kau compare semua kan dengan Turki, dengan Iran, dengan Arab itself, dia kata dengan Arab sendiri, dia kata kan, aku suka dengan orang Malaysia ni. Tapi ada satu masalah dengan orang Malaysia ni. Aku macam benda ni kan. Dia kata satu masalah. Benda ni aku mula-mula macam nak ignore, tapi bila ignore makin ketara benda tu nampak dia kata. So aku cakap lah apa benda. Okey. Dia kata Malaysia ni satu je, dia ada masalah dengan pengurusan sampah. Aku macam pengurusan sampah apa kena-mengena kan? Kau pernah datang Malaysia? Dia kata dia memang pernah datang Malaysia. Dia kata Malaysia okey, tapi Malaysia tu ada masalah pengurusan sampah. Kalau bahasa kasar dia mungkin kita kata kotor lah kan. Ada satu part je korang fail, dia kata kan. Part apa kan. Okey, kalau kau nak tahu, aku nampak benda ni kan, dia kan ada bisnes, dia kata kan. Salah satu benda yang dia kena buat adalah membersihkan dekat Padang Arafah tau. Membersihkan lepas jemaah gerak, dia kena bersihkan tempat tu Macam tu lah lebih kurang. Dia punya mungkin bisnes dia ke apa kan, dia terlibat dengan benda tu. So bila dia kata banyak gila kemah, okey, Iran okey, Turki okey, semua clear, sampai part Malaysia, masalah dia korang ni dah bagus lah. Masalahnya sampah tu, dia kata Masya Allah. Dia cakap macam tu Dia macam ya Allah teruk dia ada ayat dia dalam bahasa Arab, aku lupa dia cakap macam mana tapi Masya Allah tu dia cakap macam ya Allah, apa masalah korang macam tu korang dah bagus tapi sampah ni memang ketara memang kemah tu dia kata paling banyak, antara yang paling banyak sampah ada dekat Malaysia yang ditinggalkan. Kenapa korang tak ambil sampah tu, simpan masuk tong sampah? Kalau sampah tu dekat tepi-tepi melambak memang dia kata Masya Allah. Dia kata benda ni mungkin yalah, dia sendiri cakap tak ada umat tak ada bangsa yang lebih yang perfect. Tapi kalau kau dapat baiki benda ni, korang memang memang power dah, dia cakap kan. So aku dengan member aku gelak-gelak kan. Tapi jauh di sudut gelak-gelak tu, bila kita fikir balik ada logik apa dia cakap. Aku tak menyangkal lah. Sebenarnya aku berborak dengan member aku ni, kita boleh je bantai balik. Alah, engkau cakap macam bagus kan, kau cakap macam lah negara kau bersih sangat kan, kau Arab lagi lah habau kan. Kita boleh je bantai balik. Tapi apa yang kita dapat kan? Orang macam bagi satu teguran yang halus tau sebenarnya. Dia macam tegur dan bagi pendapat lah. Cuma kita lah,
kita boleh terima ke tak boleh terima. Macam video aku sebelum ni pasal Mak Saleh kan, yang jaga khazanah tu kan, ada orang tak boleh terima, ada orang boleh terima. So kalau kau tak boleh terima, adakah sebab apa? Dia bagi pendapat individu, kita tak boleh pukul rata yang semua Arab. Dia bagi pendapat individu. Macam aku bagi pendapat peribadi aku kan, peribadilah kan. So kita tak boleh nak cakap alah engkau Arab, engkau pun Nabi turun sebab korang jahanam. Contoh macam tu lah. Kita boleh je bantai balik, tapi orang bagi pandangan, orang bagi teguran untuk kita jadi lagi bagus. Sebab ego tu yang menyebabkan kita lagi mundur ke belakang. Alright, itu saja untuk video kali ni. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Mana tahu korang pun ada pengalaman yang lebih kurang macam aku, bolehlah share kat ruangan komen. Alright, so itu saja untuk video ni. Jumpa next video. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi dari channel Bang Khalif Saad. Silakan Anda berkunjung aja ke channel tersebut ya guys ya. Support juga dengan mengklik subscribe, link udah aku letakkan di deskripsi. Abang ini terlihat muda ya guys, namun kalau aku menilai ia memiliki sudut pandang atau cara pemikiran yang matang, yang luas ya guys ya. Dan di sini ia menceritakan pengalaman dia saat berjumpa dengan Pak Arab ya. Dan memang betul lah guys ya, memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Arab itu. Di sini sudah dapat kita lihat ya guys ya, bahwa bukan hanya di dalam negeri saja, bahkan orang-orang Malaysia memang sudah patut dipuji di luar negeri sana guys. Ini Pak Arab yang mengatakan bahwa orang-orang Malaysia itu begitu ramah, begitu santun, begitu beradab, cara berbicara yang lembut, memang patutlah diacungi jempol. Walaupun ada satu masalah yang dia nilai secara individu bahwa harus diperbaiki, yaitu tentang kebersihan saja guys ya. Namun kalau kita serang ya guys ya, kita punya niat serangan balik bahwa Arab pun tak begitu bersih-bersih sangat pun seperti itu guys ya. Namun bukan di situ poinnya. Kita memang ada jika orang yang berkata kepada kita bahwa kita ini kurang dari segi kebersihannya, namun orang yang mengatakan itu juga sebenarnya tidak bersih-bersih amat. Bukan di situ poinnya, bahwa kita harus tetap berintrospeksi diri tentang kelemahan, tentang kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi. Dan terlihat guys ya, bahwa di setiap video aku di tahun 2023 ini, aku melihat banyak sekali wisatawan asing, Mat Saleh, apapun itu, Mat Jepun sekalipun datang ke Malaysia. Terlihat lingkungan yang di vlog ya guys ya, atau yang dilihat ditampilkan di reaksi aku itu sudah jarang sekali aku lihat ada tempat-tempat yang kotor, jarang sekali aku lihat tempat-tempat yang kumuh, bahkan tidak terlihat dari video itu guys ya. Nah, aku nggak tahu nih secara pasti, namun sudah begitu banyak aku reaksi, aku tidak melihat apapun hal yang negatif tentang kebersihan ini guys. Yang aku lihat hanya tempat-tempat yang rapi dan yang bersih. Dan di sini aku bukan memuji guys. Di sini aku bukan hanya memuji saja, bahwa ini adalah jujur dari apa yang ditampilkan, dari apa yang aku lihat, dari apa yang aku nilai selama ini tentang negara Malaysia menurut berdasarkan dengan hal yang telah aku reaksi selama ini. Ada banyak video yang aku reaksi tentang bagaimana lingkungan yang ada di Malaysia, di KLCC ya guys ya, di Batu Caps ya, di area Batu Caps itu di luar parkirannya guys ya, itu terlihat sangat bersih dan nyaman. Banyak sekali orang yang berdatangan ke sana, namun kebersihannya tetap terjaga guys. Nah, itu tandanya bahwa Malaysia ini selalu introspeksi diri dan memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan yang ada, dan juga meningkatkan sesuatu hal yang positif dari negeri itu. Apa yang menjadi positif itu ditingkatkan, apa yang menjadi negatif itu diperbaiki. Nah, sehingga negara itu akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan begitulah tadi guys video yang baru saja aku reaksi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, kesalahan cara aku berbicara kepada kalian semua. Aku mohon maaf, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.